Shalom. Percayalah, Tuhan sangat serius memperhatikan hidup kita. Tuhan telah membuktikannya dengan Tuhan Yesus datang menjadi manusia dan mengorbankan nyawanya mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Pastilah dalam keseharian kita pun Tuhan serius memperhatikan dan memelihara hidup kita. Jadi mari kita juga serius untuk Tuhan. Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda hari ini. Tema renungan saat ini adalah serius dengan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dekat Tuhan, renungan firman Tuhan dari Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-8. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan Tuhan bahwa seriuslah dengan Tuhan, karena Tuhan serius atas hidup kita. Keseriusan Tuhan terlihat dari tindakan nyata Tuhan Yesus. Kita pun harus menunjukkan tindakan nyata bahwa benar-benar serius ikut Tuhan Yesus. Tindakan nyata dari Kristus sebagai Allah yang mau datang menjadi manusia. Kemudian Yesus Kristus telah menanggung segala dosa-dosa kita di kayu salib, supaya Yesus menebus kita dari dosa. Keseriusan Yesus sampai kepada dirinya dikorbankan untuk menyelamatkan kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kita pun harus serius hidup hanya untuk Tuhan Yesus saja. Hidup hanya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus saja. Hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Sahabat dekat Tuhan, ketidakseriusan hidup untuk Tuhan haruslah menjadi perhatian. Jangan dianggap sebagai angin lalu saja. Paulus sungguh-sungguh memperhatikan persoalan serius tidak seriusnya jemaat Galatia di dalam mengiring Tuhan. Jemaat di Galatia yang dulunya memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah, kini mereka percaya Tuhan Yesus. Jadi pengikut Tuhan Yesus, mereka dimerdekakan dari perhambaan berhala, tradisi dan adat yang tidak menguatkan iman, serta dibebaskan dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya. Namun sayangnya, seiring dengan perjalanan waktu, mereka mulai kembali dengan kebiasaan-kebiasaan lama untuk mengikuti adat dan kebiasaan yang melanggar firman Tuhan. Mereka berbalik lagi kepada roh-roh dunia. Mereka berbalik kepada penyembahan berhala yang lemah dan miskin, dan mau memperhambakan diri mereka dengan hal-hal tersebut. Mereka cepat sekali lupa bagaimana Tuhan Yesus telah menolong dan menyelamatkan mereka dari dosa. Mereka lupa Tuhan telah menyelamatkan mereka dari maut dan neraka. Sahabat dekat Tuhan, memang ada saja penyebab sehingga seseorang bisa tidak serius lagi dengan Tuhan. Mungkin karena kecewa, atau doa-doa yang belum terjawab, atau juga pengaruh buruk dari orang lain. Namun, kita harus ingat bahwa Tuhan setia. Tidak pernah Tuhan membiarkan kehidupan kita di dunia ini terlantar begitu saja. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Kepercayaan kita yang teguh
terhadap kesetiaan Tuhan akan mencegah kita untuk terpikat oleh dunia dan bujuk rayu yang berusaha membelokkan iman kita dari jalan yang benar. Oleh sebab itu, tetaplah serius, sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Jangan takut dan gentar, karena Tuhan sajalah yang pasti memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengikut Engkau. Kami mau serius hidup untuk Tuhan saja. Tuhan, kuatkanlah kami agar selalu dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam keseharian kami. Kami tidak akan kembali mengandalkan kepercayaan kami yang lama dengan memperhambakan diri kami lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin itu. Kami hanya mau ikut Tuhan Yesus saja, tidak ada yang lain. Dan kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan dan pertolongan dan kemenangan dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan masalah di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah juga kami di saat akan beristirahat malam ini. Biarlah berkat dan perlindungan dari Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan hamba berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Mereka yang punya beban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan memberikan jawaban dari setiap pokok-pokok doa anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dengan tulus mereka sampaikan di hadapan-Mu siang dan malam. Tuhan, saat ini Engkau berikan jawaban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda dapat menjadi berkat juga dengan membagikan link renungan ini kepada orang lain. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.